Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Bilutub News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, masyaallah tabarakallah, berbondong-bondong orang-orang dari agama di luar Islam yang masuk ke dalam agama Islam di akhir-akhir ini ya. Nah, kita lihat kali ini dua orang wanita dari agama Kristen dalam video kali ini yang memutuskan untuk login ke dalam agama Islam tanpa paksaan ya, Masya Allah. Seorang wanita dari agama Kristen di Sumatera Selatan bernama Maria Pitaloka bersyahadat memeluk agama Islam kemarin ya, difasilitasi oleh tim dari Mualaf Center Sumatera Selatan 2 hari yang lalu, 16 Mei 2025. Jadi wanita ini dengan mantap ya membaca surat pernyataan memeluk agama Islam di hadapan para saksi ya, di kajian rutin yang diselenggarakan oleh Mualaf Center Sumatera Selatan ya. Masya Allah. Ikrar memeluk agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah insya Allah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan keyakinan dan keikhlasan hati, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Maria Pitaloka, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Palembang 14 Maret 1995, dan nama sekarang untuk memeluk agama Islam, Putri Nuria Balkis, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama terdahulu Kristen, alamat sekarang Komplek Ria Cipta Utama 2 RT RW 003 Kelurahan Indraya Indah, Kecamatan Indraya, Ogan Ilir. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 bulan Mei tahun 2025 yang bersamaan tanggal 19 Zulkaidah 1446 Hijriah jam 2 ya, jam 3 waktu Indonesia Barat, atas kemauan dan keyakinan saya sendiri tanpa paksaan dan tekanan dari pihak siapapun juga, bahwa saya telah berpindah agama dan memilih agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti tersebut di bawah ini. Baik, alhamdulillah kita telah menyaksikan pengakuan secara sadar dan sepenuh yakin. Maka Ibu Maria Pitaloka dengan nama Islam yang sekarang Putri Nuria Balkis, mari ikuti ikrar syahadat yang akan kami pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan istighfar. Mari kita ikuti, saya pandu. Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bagaimana saksi insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan yang kedua adalah seorang wanita yang berasal dari agama Kristen juga bersyahadat memeluk agama Islam di Masjid Islamic Center Hubul Waton, Nusa Tenggara Barat pada 18 Mei kemarin.
ya tadi malam 18 Mei 2025 atas nama Sanya Jovanka Oruntukahu bersyahadat di hadapan ratusan jamaah Masjid Islamic Center Hubul Waton Nusa Tenggara Barat 18 Mei 2025. Masya Allah, masuk Islam dibimbing oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tantowi LCMA. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua akan menyaksikan pembacaan syahadat dari saudari kita, alhamdulillah, yang bernama Sania atau Sanya? Hah? Sanya. Ya, Sanya Jovanka Oruntukahu, itu ya. Alhamdulillah. Apa ini maknanya, namanya ini? Ya, lahir di Mataram tahun 2000, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama sebelumnya agama Kristen, tinggal di BTN Serumbang Blok C, Lembar Selatan. Alhamdulillah. Serumbung Blok C. Jadi para jamaah, seperti tadi dibilang oleh Al-Ustadz Bapak Haji Ilham bahwa acara seperti ini jangan ditunda-tunda. Makanya tiang bilang tadi ibarat dengan merari, ibarat orang nikah, jangan tunda-tunda. Sebab kalau ditunda nanti bahaya. Gitu. Nah, kalau sudah ijab kabul itu aman sudah. Nah, kalau belum ada ijab kabul masih peluang untuk gagal itu masih ada. Jadi kan begitu. Nah, apalagi ini apa namanya acara seperti ini, acara yang sangat mulia dan paling mulia. Sebagaimana ungkapan para ulama itu kan, wa ajallu ma yanzilu minas samai, nikmat yang paling mulia yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini adalah apa? Al-hidayah wa taufik. Hidayah, taufik. Apa makna hidayah? Yaitu menerima Islam ini nikmat yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk di bumi ini. Jadi itu. Nah, sebelum kita mulai pembacaan syahadat ini, saudari Sanya ya, saudari Sanya, panggilannya apa ini? Hah? Panka. Oh, saudari Panka, sebelum kita mulai ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini perlu ini. Pertama, di dalam Islam itu tidak boleh ada unsur paksaan. Tak boleh dalam Islam itu. Jadi kalau ada orang misalnya mengajak kita atau kita mengajak orang masuk Islam, misalnya tidak boleh dengan cara paksa. Itu tidak boleh dalam Islam. Ya, sekedar sebatas menghimbau atau memberikan contoh kepada orang. Masalah hidayah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saudari Panka, saya tanya pertama, dalam memeluk Islam ini tentu tidak ada paksaan ya. Jadi tidak ada unsur misalnya karena ini, karena itu, tidak ada kan. Jadi betul-betul lillahi ta'ala. Jadi tidak ada unsur paksaan ya. Tidak ada. Lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Kemudian yang kedua, ketika nanti kita sudah masuk Islam, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan dalam Islam itu, dan itu resiko. Misalnya ada ibadah-ibadah yang wajib, misalnya ibadah sehari-hari, ada namanya ibadah sholat ya. Iya. Sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan itu harus nanti Panka harus melakukannya, wajib hukumnya ya. Iya. Jadi itu siap. Insya Allah siap.
Itu ibadah sehari-hari. Siap? Siap. Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu 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 alla ilaha alla ilaha alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ulang. Asyhadu Asyhadu an la ilaha alla ilaha alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang disembah, yang disembah, yang dipertuhankan yang dipertuhankan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwasanya bahwasanya Muhammad Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah yang terakhir. yang terakhir. Alhamdulillah. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita saksikan memang dari sekian banyak orang yang masuk agama Islam itu prosentasenya lebih tinggi para wanita ya, luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu mengekang para wanita, itu terbukti terbantahkan ya. Justru semakin banyak dari kalangan wanita lah yang memeluk agama Islam, luar biasa ya. Nah, kita saksikan juga ya di tempat yang lain ini ada yang bersyahadat juga di Bali, saudara. Jadi seorang wanita bersyahadat di Masjid Nurul Huda Bandara Ngurah Rai ya. Masjid Bandara Ngurah Rai bernama Masjid Nurul Huda membimbing seorang wanita Kristen ya bersyahadat memeluk agama Islam. Prosesi login saudari kita dari Jawa Barat di Masjid Bandara. Masya Allah. Dari jalur apapun seorang masuk Islam, misal karena pernikahan atau jalur lainnya, maka Islamnya tetap sah. Dan semoga setelah menjadi Islam yang mu'alaf, serius mempelajari agama Islam yang benar. Dan ketika ada saudara kita dari non-muslim ingin login, jangan dibebani lagi dengan harus membayar ini itu. Masa orang mau masuk Islam harus bayar? Bagi Anda yang punya kenalan ingin masuk Islam secara gratis, bahkan dikasih buku penunjuk setelah masuk Islam, bisa hubungi kami melalui DM. Ya, tidak perlu memberitahu bahwa masuk Islam secara gratis ya. Memang masuk Islam itu gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Yang penting mereka masuk Islam karena keinginan mereka sendiri, tanpa paksaan, tanpa bujukan dan rayuan baik secara halus maupun kasar, seperti itu ya. Dan tentu sudah meyakini bahwa kebenaran adalah Islam. Benar meyakini bahwa Islam adalah kebenaran. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan semoga para wanita ini yang alhamdulillah telah kembali kepada fitrahnya di minggu ini, semoga istiqomah dalam iman Islam. Berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.